Yamaha menjadi salah satu tim pabrikan yang kini tengah berusaha keras untuk menemukan racikan baru agar motornya kembali kompetitif. Usaha Yamaha itu pun diklaim mulai sedikit demi sedikit menunjukkan tren positif oleh pembalapnya Fabio Quartararo. Usai seri MotoGP Jerman 2024, Quartararo yang finish di posisi 11 mengakui bahwa kompetisi memang masih sulit. Tapi ia makin yakin bahwa Yamaha berkembang dan mereka kini berada di jalan yang tepat. Jika dibandingkan dengan sesi sprint race, Quartararo memang mendapatkan finish yang lebih baik di sesi balapan hari Minggu. Pada sesi sprint race, Quartararo diketahui finish di posisi 13, sedangkan saat balapan ia mendapatkan posisi 11. Sementara itu, Remy Gardner yang menjadi pembalap pengganti untuk Alex Rins juga merasa bahwa kecepatannya di sesi balapan lebih baik. Walau ia berakhir finish di posisi 19 atau satu posisi lebih baik dari Stefan Bradl yang finish paling belakang. Usai musim-musim yang kelam bersama Monster Energi Yamaha, Morbidelli pindah ke Ducati lewat Pramac musim ini. Namun proses adaptasinya dengan Desmos edisi GP24 sempat terhambat. Pasalnya, ia harus absen dari seluruh tes pramusim akibat cedera kepala usai terjatuh dalam tes MotoGP World SPK Portugal pada akhir Januari lalu. Namun secara perlahan, juara dunia Moto2 2017 dan runner-up MotoGP 2020 ini terus menunjukkan perkembangan performa. Puncaknya di Sachsenring ketika ia sempat ikut memperebutkan kemenangan bersama Jorge Martin dan Pecco Bagnaia. Sayangnya, ia harus legowo finish kelima akibat kekurangan grip pada paruh kedua balapan. Performa yang mentereng ini pun membuat asa Morbidelli untuk bertahan di MotoGP, terutama di Ducati, kian melambung. Pasalnya, ia menolak untuk ikut Pramac pindah ke Yamaha musim depan. Ia pun berharap bisa membela VR46 yang merupakan tim balap milik Rossi. Jika benar-benar membela VR46 musim depan, maka Morbidelli berpotensi bertandem dengan Fabio Di Giannantonio. Di Gia dikabarkan mendapatkan kontrak 2 musim dari Ducati Cars untuk dipertahankan di VR46 dan akan mendapatkan motor spek pabrikan terbaru Desmos edisi GP25. Toprak kabarnya sudah ingin pindah ke MotoGP. Kontrak pembalap WSBK ini bersama BMW habis pada 2025 dan dia bisa pindah ke MotoGP jika dapat lampu hijau dari BMW. Beberapa tim MotoGP sudah menjalin komunikasi dengan Toprak. Salah satunya Repsol Honda yang diklaim mau menggait rider Turki itu sebagai pengganti Joan Mir. Kontrak Mir bersama Repsol Honda berakhir pada 2025. Sejauh ini belum ada kesepakatan perpanjangan kontrak untuk jawara MotoGP 2020 itu. Manajer Toprak Kenan Sofuoglu mendukung penuh apabila pembalapnya gabung tim pabrikan MotoGP seperti Repsol Honda. Sikap berbeda ditujukan salah satu rider Honda, Luca Marini. Marini menolak spekulasi kepindahan Toprak ke Repsol Honda. Menurutnya, tim saat ini butuh pembalap yang lebih berpengalaman ketimbang Toprak yang tak punya pengalaman di MotoGP. Jika memang harus ada pembalap pengganti di Honda, Marini lebih senang ada pembalap yang berasal dari Aprilia atau KTM. Sebab pembalap ini bakal membawa beberapa pengetahuan teknis yang berguna dan memberikan masukan yang dapat dipahami. Marini juga mengaku berhubungan baik dengan Joan Mir, sebab Mir sosok yang baik dan berharap bertahan di tim. Kejadian bermula saat Jorge Martin kembali ke pedok Pramac Racing usai kembali keras yang membuatnya kehilangan kemenangan di Sachsenring. Dalam tayangan, Dezen menunjukkan para kru Pramac Racing masih berada di garasi memantau Franco Morbidelli yang masih menjalani balapan. Martin yang berada di belakang panel dinding garasi Pramac tiba-tiba memukul dinding tersebut dengan sangat keras. Panel dinding yang tertata dipasang sedemikian rupa itu langsung rusak dan hampir rubuh menimpa para kru yang ada di sana. Terlihat para kru termasuk sang owner tim Pramac Paolo Gabinotti terkaget-kaget dengan apa yang terjadi. Mereka kemudian langsung bergerak menuju ke belakang dinding dan memeriksa apa yang terjadi. Dan kemudian mencoba menenangkan sang pembalap yang sedang frustasi berat. Martin sendiri tak menampik bahwa ia sangat kesal sehingga memukul dinding tersebut bahkan terus berlanjut hingga truk motorhome-nya. Martin mengalami kecelakaan di tikungan 1 sirkuit Sachsenring saat balapan menyisakan 2 lap lagi.
Ketika itu, Pecco Bagnaia yang berada di belakang Martin sedang mencoba memperkecil jarak. Naas, Martin kehilangan gripan depan di tikungan 1 dan terseret ke gravel. Ternyata Pecco Bagnaia juga hampir mengalami hal yang sama. Pecco mengaku beberapa lap terakhirnya terasa lebih licin karena kehabisan gripan depan dan belakang terus tergelincir. Bahkan Bagnaia mengaku lap sebelum kecelakaan yang dialami Jorge Martin, Bagnaia juga kehilangan grip bagian depan namun berhasil menyelamatkan motornya dengan sedikit lebih melebar. Bagnaia kemudian menambahkan Martin dan Morbidelli terlalu memaksakan diri sehingga di akhir balapan kecepatannya menurun. Jorge Martin juga mengaku belum tahu betul mengapa dia bisa terjatuh. Menurutnya masih sulit untuk menganalisa penyebab terjatuhnya Martin. Martin mengakui telah mengalami kesulitan di ban depan sepanjang akhir pekan di Sachsenring. Tikungan 1 adalah salah satunya. Perubahan kebijakan perekrutan KTM dengan promosi Pedro Acosta ke tim pabrikan bersama Brad Binder dan kedatangan dua pembalap yang sudah mapan seperti Enea Bastianini dan Maverick Viñales ke dalam struktur Tech 3 musim depan membuat pembalap Australia Jack Miller dan juara Moto2 2022 Augusto Fernandez dikorbankan. Pembalap asal Mallorca ini sekarang sedang mencari tim untuk musim depan, tetapi ia sepenuhnya menyadari kesulitan yang harus ia hadapi untuk tetap berada di pedok MotoGP dan menargetkan kepindahannya ke WSBK. Fernandez menutup pintu turun lagi ke Moto2 pada usia 26 tahun. Tidak mudah bagi seorang pembalap untuk menjaga konsentrasi dan fokusnya pada motor ketika tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tidak biasanya pembalap asal Mallorca ini melewati garis finish pada hari Minggu tanpa mencetak poin, seperti yang terjadi pada hari Minggu ini di Jerman. Faktanya hingga saat ini Joan Mir selalu memetik poin saat bendera finish berkibar. Pada balapan-balapan di mana dia tidak mencetak poin, Mir selalu crash karena keinginannya untuk mengendarai sampai limit motor Hondanya. Di Sachsenring, Mir finish di urutan ke-18, 43 detik di belakang pemenang dan 18 detik di belakang rekan setimnya Luca Marini yang akhirnya mendapat poin pertamanya. Pembalap Spanyol itu mencoba perubahan radikal dalam setup pada sesi latihan. Namun pada balapan hari Minggu, Mir sadar bahwa arah setup yang dia ambil tidak memberikan hasil yang diharapkan. Mir mengaku motornya banyak bergerak dan mengalami banyak momen di mana hampir terjatuh bahkan tanpa menekan sekalipun motornya. Setelah 9 seri pertama, pembalap bernomor 36 itu berada di peringkat ke-18 dalam klasemen, satu posisi di depan Johann Zarco. Setelah meyakinkan para insinyur Jepang tentang perlunya mengubah konsep mesin pada RC213V, Mir Marini dan pembalap lain dari pabrikan sayap emas sedang menunggu pembaruan besar yang akan dilakukan setelah jeda musim panas. Terlepas dari rasa frustasinya, Mir tidak meragukan komitmen yang telah ia buat dan memutuskan untuk tetap bergabung dengan Honda selama 2 tahun lagi hingga akhir 2026 dalam sebuah kesepakatan yang belum diumumkan.